Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat uswah yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa bersama channel kesayangan kita, Uswah Studio, yang mudah-mudahan insya Allah kita akan banyak kembali berbincang dakwah dengan guru kita Kiai Haji Ustadz Azi Ahmad Tajuddin yang sudah hadir bersama kita di sini. Assalamualaikum Ustadz. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih berada dalam suasana bulan suci Ramadan ya Ustadz ya, di 10 hari terakhir. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan waktu-waktu yang tersisa ini dengan sebaik mungkin supaya bisa mendapatkan terutamanya keberkahan malam Lailatul Qadar. Amin. Juga mudah-mudahan beres Ramadan kita semua bisa mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, barangkali ada tips nih menjalani memaksimalkan di momen-momen akhir Ramadan tahun ini. Jadi begini Pak Ikhlas dan juga sahabat uswah dimanapun Anda berada. Jadi amaliyah apa yang mesti kita maksimalkan ya untuk bisa menggapai gitu ya, meraih tentang malam kemuliaan atau juga malam Lailatul Qadar. Sebetulnya kita tidak usah disibukkan dengan aspek-aspek eksternal ya. Ya contoh misalnya kapan ya malam itu tiba? Apakah di malam 21, apakah di malam 23, apa di malam 25? Ya, ada juga yang menyibukkan jam berapa ya datang malam itu gitu ya. Ya yang jelas begini ya, kita sibukkan saja dengan amal soleh gitu ya. Jadi kita sibukkan agenda-agenda mengisi malam 10 terakhir begitu ya, dengan kegiatan tilawah, zikir, sholat ya, dan juga berdoa. Nah, insya Allah ketika kita fokus dengan itu, kita mendapatkan malam kebaikan itu. Masya Allah. Jadi malam kebaikan itu sebetulnya bukan melihat bagaimana tanda-tanda waktu ya, kapan, bukan. Sudah cukup saja gitu ya. Kita yakini bahwa sebagaimana dalil riwayat yang sampai itu malam kebaikan itu ada di 10 terakhir bulan Ramadan, atau mungkin yang ganjil-ganjil, tapi yang aman kan 10 ya. Itu dimaksimalkan saja. Nah, tinggal kita bagaimana begitu ya, mengisi kegiatan malam itu. Nah, ketika kita memastikan bahwa malam itu kita tilawah, memastikan malam itu kita qiyam Ramadan, memastikan malam itu kita isi dengan taklim, maka jangan lagi tanya siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, itulah orang yang mengisi malam itu. Ya, yang itikaf di masjid itulah dia yang mendapatkannya gitu ya. Jadi jangan lagi kita bingung begitu ya. Apalagi masih ragu, kita dapat nggak ya? Jangan-jangan nggak dapat, nggak usah gitu ya. Insya Allah begitu ya. Yang penting optimis saja. Betul, optimis begitu. Jadi kadang masih saja memilih begitu. Jadi cukup kita itu memaksimalkan, kita melakukan, kita mujahadah di malam itu. Nah, insya Allah itu siapa saja yang memaksimalkan malam itu dengan amal-amal soleh, maka dia sesungguhnya sedang mendapatkan Lailatul Qadar. Amin, Masya Allah. Termasuk barangkali salah satunya sahabat uswah juga dengan menyimak channel kita, mengkaji Islam bersama-sama gitu ya, mudah-mudahan mendapatkan juga amal soleh, amal kebaikannya dan manfaatnya ya sahabat sekalian. Ustadz Azi, ini episode kali ini kita coba ingin melanjutkan pembahasan yang belum tuntas di episode sebelumnya, yaitu terkait ini Ustadz, amal atau kemudian praktik pengajaran pendidikan langsung dari orang tua kepada anak-anak yang sesuai dengan tuntunan Islam. Tempo hari kan sempat Ana singgung bagaimana sih dalam memahami, menafsirkan perintah Rasul yang untuk memberikan edukasi kepada anak yang belum bisa sholat secara mandiri di usia 9-10 tahun dengan cara memukul gitu kan, sebagainya. Itu seperti apa penafsirannya dan bagaimana? Baik, bicara masalah pendidikan ya, sebetulnya tidak sulit ya, sebab sesuatu yang memang bisa dijalani, dilaksanakan itu sesuatu yang sifatnya operasional ya, bukan utopis, bukan konseptual begitu ya.
Ya, yang paling mudah begitu kalau kita mengambil tentang esensi bagaimana Rasul mendidik sahabat, ya pendampingan. Rasul mendampingi dalam situasi, kondisi, keadaan apapun, dimanapun, kapanpun itu. Rasul ada. Ya, contoh misalnya menjelaskan tentang ayat, menjelaskan tentang situasi, menjelaskan tentang kejadian, gitu ya. Jadi bahasa Sundanya diaping lah gitu ya. Mendidik kita diaping gitu ya. Jadi kalau kita jalan bawa anak-anak kita dituntun begitu ya, dipegang tangannya, itu mendidik begitu. Kemudian kalau dia ada kalanya di depan, kita di belakang, itu juga sama ya. Kemudian kita di depan, kemudian anak kita juga mengikuti, itu juga sama mendidik begitu ya. Jadi pada prinsipnya ya Pak Ikhlas dan juga penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita ini dalam agama kita ini sudah begitu jelas ya tentang bagaimana proses pendampingan mendidik begitu ya anak-anak atau generasi yang akan kita didik lah begitu ya. Jadi pada intinya adalah ketika kita tidak membiarkan ada ruang kosong gitu ya, ruang kosong itu nanti akan dibajak oleh konsep pemahaman ya, apa yang dilihat dirasakan oleh anak kita ya, maka kita insya Allah akan bisa memimpin tuh ya, memimpin, bisa meneladani begitu ya, jadi teladan bagi anak-anak kita. Tapi kalau misalnya kita abai misalnya ya, tidak disentuh gitu ya, tidak diajak ngobrol, tidak diapresiasi gitu ya, tidak ada komunikasi, nah itu di sana maka biasanya ruang kosong itu diisi oleh yang lain. Oh iya. Ya, maka semakin kita bisa menutup celah-celah simpati misalnya ya, atau juga teladan, atau juga mungkin apa saja yang diinput itu ya, yang diinput lewat mata, telinga, kejadian tanpa ada penjelasan dan pendampingan, maka disitulah ada celah siapapun yang akan mencoba untuk menggiring, membawa dan bahkan menguasai gitu ya mental atau pendidikan anak kita. Ya, maka di sini memang tidak bisa ya, dalam bahasa mudahnya menitipkan. Ya, sebab ketika kita menitipkan itu kita sesungguhnya sudah mengikhlaskan, meridhoi ya untuk diisi gitu. Sebab kan kullu mauludin yuladu alal fitrah, ini kan bagaikan nih lembaran putih. Ya. Jadi mental, pikiran, hati anak itu kan dia kosong, ya, fitrahnya begitu. Jadi sebetulnya siapa yang lebih dulu, ya, siapa yang dia bisa mendampingi, yaitu yang punya kesempatan untuk mendidik gitu ya, membentuk dia gitu, kepribadiannya gitu. Nah maka di sini penting sekali, maka jangan sekali-kali kita loss begitu ya, melepaskan begitu saja hingga nanti yang mengisi ruang-ruang tadi adalah orang lain gitu ya. Ya mending kalau yang positif, kalau yang negatif gitu. Maka sebetulnya tidak ada anak yang salah, yang ada itu orang tuanya yang salah. Ya, kalau misalnya suatu saat ada orang tua yang mungkin dia kaget ya, mungkin dia juga merasa kok anaknya jadi begini loh. Ya, ya jangan tanyakan ke anaknya kok jadi begini begitu. Tapi sesungguhnya ya dia sudah menjadi bagian apa dari anaknya gitu selama proses perjalanan anaknya itu. Nah begitu ya, mudahnya begitu. Nanti sambil jalan, sambil ngobrol, sambil seiring dengan tingkat waktu, usia, nah nanti banyak uslub atau metode yang bisa disampaikan, dididikan, dipengaruhi ya bahasanya gitu ya, mempengaruhi objek yang akan kita didik begitu. Bahasa mudahnya begitu Pak Ikhlas. Ya, Masya Allah ya. Barusan dari apa yang Ustadz paparkan, saya juga jadi terpikirkan bahwa memang hari ini masyarakat, para remaja terutama ya, generasi muda ini sepertinya memang kehilangan sosok-sosok orang tua. Betul. Selaku pendidik utama di keluarga. Bisa kita bayangkan kan, bagaimana hari ini tuh di zaman yang serba materialistis. Keluarga juga mempunyai banyak kebutuhan, tuntutan, sehingga akhirnya ayah bekerja, ibu bekerja, anak terabaikan. Nah sedikit juga yang kemudian menganggap bahwasanya tugas peran orang tua itu kan saya sudah menjalankan tugas sebagai orang tua, sudah memberikan nafkah, sudah mencukupi untuk sekolah, untuk pakaian, sandang, pangan, papan, merasa sudah
sudah tertunaikan kewajiban sebagai orang tuanya. Gitu ya. Padahal di sisi lain seperti yang Ustaz sampaikan tadi ya, ternyata anak itu bukan hanya itu gitu kebutuhannya bukan hanya tercukupi kebutuhan hidupnya, fasilitas hidupnya, tapi juga ada kebutuhan kasih sayang, perhatian gitu ya Ustaz ya. Pendidikan, teladan gitu ya Ustaz. Nah, barangkali Ustaz bisa menyoroti fenomena itu Ustaz. Ya begini, kita flashback dulu ya ke belakang ya. Jadi tidak ada model pendidik yang paling spesial dan terbaik kecuali baginda Nabi. Rasul itu didampingi oleh malaikat Jibril ya selama masa-masa wahyu diturunkan itu kan 23 tahun. Fase Mekah 13 tahun, fase Madinah 10 tahun. Nah, maka setiap yang kenapa ya sahabat itu apa sih mananya? Sahibah itu kan yang mendampingi gitu. Ya, maka disebut dengan sahabat Nabi. Sahabat itu orang yang didampingi, melihat, merasakan interaksi langsung. Nah, maka sepanjang itulah bagaimana Allah mendidik ya generasi as-sabiqunal awwalun ini dengan wahyu ya begitu. Tidak pernah Rasul melepaskan begitu ya. Tidak pernah Rasul membiarkan. Setiap ada kejadian gitu ya, dikaitkan dengan peristiwa, dikaitkan dengan apapun selalu nanti ada wahyu ya, baik nanti ayat-ayat Quran ataupun hadis. Gitu. Nah, ini penting begitu ya, bayan-bayan yang sifatnya penjelasan ya dalam setiap waktu atau juga kebersamaan kehidupan ini penting. Ya, sehingga apa? Lagi-lagi tidak boleh ada pemahaman yang itu hanya sepihak tanpa ada konfirmasi wahyu. Jadi akal itu kalau tidak digait, itu nantinya akan menafsirkan sendiri. Nah, gitu. Nanti kalau misalnya tanpa ada panduan, seolah-olah nanti yang salah dia yang akan mengkonfirmasi. Oh iya, kayaknya benar ya ini ya. Nah, gitu. Itu bahayanya begitu. Nah, coba bisa dibayangkan saat ini ketika ya pendamping itu lost, gitu ya. Apalagi pendamping yang bisa menjelaskan tentang bagaimana pandangan Islam terhadap proses tumbuh kembangnya anak yang dihadapkan dengan saat ini, masya Allah ya, baiklah begitu ya. Tayangan, tontonan ya, dari mulai musik, dari mulai spot, dari mulai makanan dan lain sebagainya. Apalagi ya yang mendampingi 24 jam itu handphonenya, gadgetnya. Dalam waktu yang sama mungkin begitu ya, orang tuanya tidak ada, cukup dititipkan ke pembantu atau tempat penitipan anak dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, siapa yang akan paling kuat kalau begitu? Mempengaruhi anak itu. Ya. Maka ketika nanti anak menyimpulkan, menafsirkan, memahami apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, ya, sesuai dengan apa yang dia tahu, ya begitu. Sebab anak tidak punya mafhum gitu ya, untuk menilai ya, untuk mengelaborasi seperti apa sih gitu. Nah, ini penting bayan-bayan ini. Nah, dialog begitu ya. Kemudian juga menjelaskan, gitu ya, mendampingi ini, ya, hal yang sangat mahal, ya, saat ini dalam kondisi situasi yang sangat modern ini. Ya, maka ketika loss, begitu ya, pendampingan ini, maka disitulah awal mula celah-celah bagaimana pengaruh ya eksternal masuk kepada internal itu, sehingga anak yang punya kecenderungan sikap yang beda, kemudian tindakan yang mulai menyimpang, itu diakibatkan oleh penafsiran yang menyimpang itu mungkin dianggap baik begitu, ya. Nah, ini penting sekali. Nah, kembali kepada tadi, lantas mesti bagaimana? Nah, ini penting begitu ya. Jadi kedua orang tua ini ya memang mesti bukan hanya pendampingan melekat dalam bentuk fisik begitu ya. Nah, ini penting juga ya. Pendampingan yang paling utama adalah pendampingan tauhid. Ya, bahwa yakinkan kepada anak-anak kita, anak-anak didik kita bahwa Allah Tuhan kita ini selalu melihat tindak tanduk kita, ya. Allah selalu memperhatikan. Ya, Allah selalu mengetahui. Maka tanamkan dulu begitu ya, bagaimana ya nilai-nilai akhirat, nilai-nilai agama, nilai-nilai keyakinan yang itu yang mengikat kepada setiap tindak tanduk anak-anak kita begitu. Kemudian juga yang selanjutnya ya kasih pemahaman. Ya, sebab yang memang menjadi komando begitu ya, setiap ucapan, tindakan, perbuatan mafhumnya. Jadi manusia sepanjang mafhumnya tidak diisi, ya, yang mengisinya tentu ada agama itu adalah wahyu, maka itulah yang akan menjadi pendampingnya, gitu.
Nah, apalagi juga nanti tingkat kesadaran anak kan seiring dengan waktu nanti dia akan mulai dewasa gitu ya. Mulai bisa memilah, memilih dan lain sebagainya begitu ya. Pokoknya tadi dampingi akalnya, dengan akal itulah nanti mafhum pengetahuan akan diketahui oleh anak didik kita. Kemudian yang selanjutnya adalah kenalkan juga tentang bahaya hawa nafsu yang akan bisa mendominasi ya, bahkan juga mengalahkan akal dan juga wahyu. Nah, itu salah satu upaya-upaya yang bisa kita lakukan dalam mendidik anak-anak kita di era modern saat ini ya. Satu sisi adalah sentuh gitu ya akalnya, sisi lain sentuh misalnya perasaannya, sentuh keyakinan dan juga semua aspek yang bisa kita jadikan sebagai bekal ya untuk dia melangkah di masa yang akan datang. Ya, baik Ustadz, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih atas pencerahannya. Tadi yang bisa saya tangkap adalah dari apa yang Ustadz sudah sampaikan bahwa peran orang tua, ayah bunda itu dalam keluarga begitu sangat vital ya, sangat urgent sekali dalam hal membentuk kepribadian, membentuk kemudian keimanan ya, keislaman seorang, kesolehan seorang anak. Dan tentu saja hadirnya orang tua itu bukan semata-mata hadir dari fisiknya saja ada gitu, tapi memang perannya yang tadi itu memberikan edukasi, pendidikan, perhatian, bimbingan dan sebagainya. Masya Allah, apalah mungkin rasanya kalau hanya hadir saja ada di tengah-tengah keluarga tapi tidak memberikan kontribusi peran, itu percuma juga ya sebenarnya. Ya, contoh kecil kayak fitrahnya begini deh ya. Kalau misalnya seseorang punya tanaman atau binatang ya, piaraan begitu ya, yang dia kasih makan, yang dia mandiin, dirawat, dijaga, itu biasanya kan nurut ya. Ya begitulah kita mendidik begitu. Anak itu paling tidak ketika semakin siapa yang dekat, yang itu yang akan mudah untuk dididik begitu. Semakin jauh nanti emosinya nanti semakin lepas begitu ya. Masya Allah. Baik, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran. Sahabat Uswah, alhamdulillah demikian untuk bincang-bincang dakwah kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus saksikan channel Uswah Studio. Like, share, comment, and subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.